Oke, di video kali ini gue bakal coba bandingkan 3 buah brand HP ya. 3 versus brand, yaitu pertama dari Samsung, yang kedua dari Redmi, yang ketiga dari Poco. Ya masih satu cloningan ya kan, satu ibu gitu ya kan. Tapi enggak, di video kali ini gue berdasarkan berdasarkan budgeting di bawah under 2 juta. Ya seperti yang kita tahu lah, HP-HP murah gitu kayak Samsung, kayak Redmi, kayak Poco itu banyak banget beredaran di pasaran. Tapi nggak semua orang tuh tahu gitu bahwa tiap brand itu punya ciri khasnya masing-masing. Nah di video ini gue hanya menggambarkan itu aja. Samsung misalnya, ini yang gue pegang ini misalnya Redmi, itu nggak menggambarkan Redmi Note 11 ini ya, nggak. Ini mempresentasikan ke beberapa model yang mereka buat rata-rata seperti itu bagusnya. Plusnya seperti itu. Jadi satu objek yang ada di sini ini menggambarkan rata-rata ciri khas di tiap brand ya, entah itu dari Poco, si Xiaomi maupun si Samsung. Nah, semua brand itu punya ciri khas dan kelebihannya masing-masing. Nggak bisa tuh bagus di segala sisi. Hello, come on man, ini HP under 2 juta sekarang ya. Jadi lo kalau mau ngarap itu mendingan lo pergi aja ke bulan sono tuh nyari tuh HP murah ya kan. Anjay, ngomong apa gua. Tapi ya kita mulai dari mana nih? Kita bahas dari bagian kameranya dulu. Untuk kamera kira-kira sebenarnya bagusan Samsung, Poco atau Redmi nih untuk budget-budget 1 jutaan atau di bawah 2 juta. Kalau gue boleh bilang ya, kalau lu nanya ke gue bakal jawab secara jujur. Gue bakal bilang kalau buat kamera kita mulai dari bentuknya dulu ya. Kalau dari look gue lebih suka Redmi. Entah itu Redmi Note 11, Redmi Note 12, itu looknya itu kayak elegan aja gitu. Ya Poco juga oke lah, cuman gue lebih suka yang Redmi aja. Ya lu bisa lihat sendiri lensa itu cakep gitu. Sedangkan Samsung itu model kamera tuh jadul nget ya, jadul banget. Oke, yang agak sedikit modern tuh Samsung Galaxy M32 gitu. Cuman majoritinya kalau lu beli HP-HP Samsung sejuta, under sejuta gitu-gitu bentukan kamera bererotan kayak gini. Ini mengingatkan kita akan zaman-zaman pada zaman iPhone X ya. Gue yakin lu yang nontonin video ini aja zaman iPhone X belum tentu lu udah lahir gitu. So tua banget gue ya kan. Nah kalau ngomongin soal kualitas kamera, Samsung memang yang bentuk kamera itu terjelek menurut gue. Cuman untuk hasil jepretan hasil videonya Samsung yang terbaik. Kenapa? Karena kontras videonya itu bagus, kontras warnanya itu bagus gitu yang dihasilkan sama kamera Samsung. Tuningan warnanya bagus gitu, enak gitu. Sedangkan kalau beli Redmi itu lu kadang harus agak edit-edit dikit ya, lu kadang harus otak-atik dikit lah warnanya. Lalu Poco gimana bang? Kalau Poco itu gue bisa kasih gambaran ke kalian itu kameranya lebih ke banyak feature sih. Cuman kalau buat kayak hasil jepretan gue rasa B aja sih ya, kayak 11-12 lah antara Poco sama Redmi ya kan, masih saudara dekat gitu. Jadi gue nggak bisa bilang mana yang lebih bagus antara Redmi atau Poco. Mereka tuh kayak punya ya udah setara lah menurut gue ya. Tapi kalau lo mau buat bagus-bagusan hasil jepretan, ambil Samsung. Entah kenapa memang ya, tapi lo harus sadar diri juga. Jangan mentang-mentang gue bilang bagusan Samsung kameranya, kok kamera gini bang? Iya lah, ini kan bukan mantan flagship boy. Jadi lo rekam video juga nggak bakal sehalus flagship ya kan? Nggak bakal sehalus handphone flagship kalau lo rekam. Tapi di video ini gue pengen ngasih lihat ke kalian bahwa kalau buat hasil jepretan, hasil video, Samsung itu sedikit lebih oke gitu. Ya ini menurut gue, entah mungkin gue buta warna atau gimana, I don't know. Cuman gue nanya di tempat-tempat nongkrong gue biasa tuh kalau gue bawa HP 3 ini tuh gue coba nanya ke mereka dan mereka pada ya udah Samsung emang lebih oke sedikit gitu kameranya. Sekarang ngomongin soal display, layar, tampilan untuk panelnya, kira-kira bagusan mana antara ketiga brand ini? Mendingan lu pilih Samsung, Poco atau Redmi nih, budget sejutaan gitu. Yang pertama kalau gue kasih lihat ke lu dulu tuh dari layar AMOLED-nya Redmi dulu. Entah kenapa layar AMOLED dari Redmi ini oke lah, enak lah, bagus. Ya nitsnya itu tinggi gitu, lebih brightness itu lebih nampol ketimbang iPhone versi lawas gitu. Tapi entah kenapa warnanya nggak nimbul boy, kayak kurang mentereng gitu, kayak kurang mencolok gitu. Entah kenapa gue lebih suka layar IPS yang ada di produk Poco. Contoh kayak Poco X3 Pro atau X3 NFC ya. Nah memang handphone ini layarnya memang sedikit lebih upgrade lah ketimbang Poco M3 atau M3 Pro. Itu yang gue rasa ya. Gue gak ngeliat secara detail untuk spesifikasi. Cuman kalau kita pakai secara langsung gitu ya, handphone ini tuh displaynya enak banget, brightnessnya enak, warnanya pekat. Dan lu bisa lihat sendiri di video ini kan. Iya kan. Warnanya tuh lebih nimbul ketimbang layar AMOLED yang ada di Redmi. I don't know, how is possible kan si Poco buat itu. Tapi yang gue suka dari handphone ini yang pertama performa dan kamera. Nanti kita coba bahas di beberapa
menit lagi. Intinya kalau buat display di antara ketiga brand ini gue lebih suka layar. Kalau buat IPS si Poco IPS ya. Kalau lo mau IPS Poco. Samsung juga ada yang IPS, cuman tuh ampas banget boy. Jelek banget layar IPS Samsung tuh, kayak TFT IPS Samsung tuh kayak enak gitu. Kayak lo makanya tuh kayak mata lu tuh kayak burik banget gitu ya kan. Gue gak perlu jelasin lah, cuman buat lu yang user-user Samsung yang harga under 1 juta gitu, kayak layar-layar IPS TFT dari Samsung tuh kayak kurang gitu. Sedangkan kalau lu mau layar yang bener-bener gonjrengnya cakep, nah lu pilih AMOLED Samsung. Jadi di antara 3 brand ini gue bisa kasih kesimpulan ya. Kalau lu mau layar cakep AMOLED ambil Samsung, kalau IPS ambil dari produk Poco. Next, performance. Performa ini bagus mana nih? Lebih enak mana nih kalau buat dipakai kerja berat? Tapi gue harus kasih disclaimer kalau semua ya, budget 1 jutaan itu bukan buat performa berarti bagus buat ngegame ya, melainkan buat pemakaian daily aja. Nah, lu nanya performa ke gue, ya lu nggak nanya sih, namanya video gue ya gue buat ya kan. Tapi performa gue pilih Poco. Ya sumpah lu harus pilih Poco ya. Lu kalau budget 1 jutaan, lu coba bandingin ya beberapa model Poco, beberapa model Samsung, beberapa model Redmi. Poco itu memang cenderung chipsetnya oke dan performanya oke, skor Antutunya tinggi ya. Jadi dipakai buat daily, dipakai buat kerja berat itu enak sekali handphonenya. Kebetulan gue sekarang lagi megang Poco dan Samsung A50. Itu kayak kemana-mana enak Poco sih, kemana-mana enak Poco. Kalau lu pengen yang saset-saset ya, misalnya lu kayak banyak banget kerjaan-kerjaan yang lu lakuin di handphone ya, dan lu kadang juga banyak file-file yang lu dropin di handphone lu. Nah, performa yang good itu dibutuhin dalam momen-momen kayak gitu. Ya kalau buat user Samsung, ya pengguna Samsung, lu bisa cerita sendiri deh. Gue sebelum cerita gue kasih tau deh, pasti sering banget kan lu kayak ngerasa loading, nge-lag, ya kan, lemot. Nah itu terjadi juga sama gue. Ya gue sesimpel mau top up Imani aja tuh pakai Samsung tuh badah. Tapi kalau Poco lebih satset lah. Itu yang gue rasain ya. Lalu dari tadi Poco Redmi bang. Poco Samsung Redmi gimana bang? Kalau Redmi dia di tengah-tengah lah. Gue nggak tahu ya kenapa si Redmi ini diciptakan seperti ini. Dia nggak terlalu menonjol tapi nggak terlalu jelek-jelek banget gitu. Ya tengah-tengah gitu. Kalau buat lu yang malas mikir, ya udah ambil Redmi aja. Itu bener-bener handphone yang main aman aja. Itu menurut gue ya secara pribadi ya. Setelah gue pakai semua handphone yang ada di video ini. Tapi kalau lu tanya ke gue, kalau buat performa pakai daily, udah lu nggak usah ngelirik Samsung, lu nggak usah ngelirik dari Redmi, lu ambil aja Poco ya. In this case di dalam budget 1 jutaan atau under 2 juta ya ada si Poco X3 Pro ya, memang dengan 1 juta ya bla 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 ya. Tapi buat konektivitas semua handphone ini sama-sama ada jack audio ya, ada Type C port juga. Jadi ya udah, untuk masalah NFC itu tergantung tipe ya. Tergantung tipenya. Cuman buat under 2 juta udah pada jack audio semua. Tapi di antara 3 brand ini lu kira-kira pilih mana nih?